Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya jangan sampai putus asa, karena semua persoalan dalam kehidupan ini ada jalan keluarnya. Oke, kali ini Kibledek mau membahas tentang weton Selasa Pon. Masih kelanjutan dari pembahasan tentang weton yang kemarin-kemarin ya. Hari ini adalah Selasa Pon. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di-subscribe, dibunyikan loncengnya, terus di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu tentang channel Kibledek Kantil. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke intro dulu ya. Zaman dahulu, para leluhur kita itu selalu mengamati dan meneliti tentang alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diteliti, diamati, bagaimana perjalanan, perkembangan, perubahan, dan semuanya yang ada di alam semesta ini diamati oleh para leluhur kita. Akhirnya muncullah yang namanya ilmu titen, ilmu yang niteni atau mengamati lah, mengamati untuk tahu, jadi niteni. Dari hasil pengamatan itu timbul ilmu titen. Ilmu titen oleh para leluhur kita ini ingin diwariskan kepada anak cucunya. Maka dari itu dibuatlah sebuah rumusan buku yang kita kenal sekarang yang namanya primbon. Jadi primbon itu adalah rangkuman dari rumusan ilmu titen. Ini sejarah dari primbon, sejarah singkat. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya ya. Selasa Pon. Selasa memiliki nilai 3, Pon memiliki nilai 7. Jadi jumlah Selasa Pon memiliki neptu 10. Neptu 10 ini tidak kecil dan juga tidak besar. Jadi di tengah-tengahnya lah. Jadi untuk perjalanan rezeki, perjalanan perekonomian keuangan dari Selasa Pon ini juga naik turun. Jadi umpamanya di umur 7 sampai 12 itu mengalami masih sengsara lah, masih posisi di turun. Nanti setelah 13 sampai 18 ya menanjak, naik. Terus nanti 19-30 agak merosot lagi. Terus 31 36 naik lagi. 37 sampai 48 itu titik-titik yang paling drop. Jadi titik-titik yang paling sengsara lah, paling tidak enak untuk Selasa Pon. Maka dari itu gunanya untuk kita belajar primbon adalah untuk introspeksi diri, kita mengenal watak kita bagaimana, plus minusnya bagaimana. Jadi kalau minus bisa dihilangkan, kalau plus bisa positifnya bisa dimaksimalkan. Jadi gunanya untuk introspeksi diri ya, agar titenan dari leluhur kita ini bisa diantisipasi. Jadi untuk Selasa Pon itu mulai sukses banget itu setelah umur 49 ke atas, itu mengalami kejayaan. Jadi dengan catatan memang dia sesuai dengan wataknya ya, tapi ulet dalam artian tidak gampang putus asa ya, penuh semangat. Insya Allah nanti tetap mengalami kesuksesan. Oke, Selasa Pon. Selasa Pon itu wataknya sangar waringin. Sangar waringin itu yang artinya dia memiliki hati yang teduh, gemar menolong orang yang lemah atau orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi hatinya teduh, gampang iba terhadap kesusahan orang lain. Itu watak dari sangar waringin. Sisi positif dari Selasa Pon antara lain dia orangnya jujur, terus dia berbudi luhur, dia berwibawa, terus anti mengambil hak dari orang lain. Jadi kalau bukan haknya dia tidak akan mengambil, tidak akan merustoi hak orang lain. Dia anti untuk mengambil hak-hak orang lain.
dia orangnya penuh semangat dan orangnya pandai untuk berkomunikasi. Jadi ini adalah semangat dan pandai berkomunikasi adalah modal yang sangat besar untuk dia dalam pekerjaannya dia nanti. Di sisi lain, yaitu sisi negatifnya juga ada Selasa Pon. Selasa Pon memiliki sisi negatif, antara lain dia orangnya tertutup. Dia itu orangnya juga ceroboh, jadi mudah sekali melakukan kesalahan karena kecerobohannya dia. Di samping itu dia juga agak-agak gampang emosi. Jadi agak gampang emosi dalam artian ya kalau kepentok, kalau ternyata tersinggung, ya itu gampang tersinggung lah, akhirnya jadi gampang emosi dia. Dia juga orangnya jahil, dalam artian jahil dia suka jahili teman-teman dekatnya saja. Jadi dalam artian jahilnya dia kepada orang-orang teman dekat. Ya ini cenderung ke nggodain atau ngeprank lah. Tapi kita masukkan ke sisi negatifnya aja. Kadang ada yang dijailin meskipun itu bercanda, tapi kan kadang ada salah terima. Jadi sifat jahil ini bisa diambil positifnya, juga bisa negatifnya. Kalau positifnya itu memang dia hanya bercanda. Cuman kalau ternyata yang dibercandain tidak terima, emosi, dia juga ternyata gampang emosi Selasa Pon. Akhirnya nanti berkelahi atau tukaran, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa atau itu. Makanya sifat jahilnya dimasukkan ke sisi yang negatif. Di samping itu Selasa Pon juga orangnya suka membantah. Maka dari itu dia tidak cocok berada sebagai bawahan atau bekerja pada suatu instansi, itu kadang tidak cocok karena sifat suka membantahnya. Nanti sering terjadi cekcok antara atasan dan bawahan. Maka dari itu Selasa Pon ini pekerjaan yang cocok adalah dia adalah seorang pedagang atau wira swasta. Dia akan mengalami kesuksesan jika dia menjadi pedagang atau wira swasta, tapi tanpa kerjasama dengan orang lain. Jadi dia dilakukan sendiri ya, jadi tanpa kerjasama dengan orang lain. Ataupun kalau kerjasama dengan orang lain, dia adalah leadernya, dia adalah atasannya. Karena Selasa Pon ini orangnya susah diperintah atau susah menerima perintah dari orang lain. Ini berkaitan dengan sifat negatifnya yang suka membantah. Jadi dia tidak senang kalau diperintah orang lain. Maka dari itu cocoknya menjadi pedagang atau wira swasta. Dia pasti akan sukses, tapi dengan catatan tanpa kerjasama dengan orang lain. Meskipun ada kerjasama dengan orang lain, dia adalah leadernya, harus leader. Untuk Selasa Pon, untuk perjodohan, dia menurut Primbon adalah cocok dengan Neptu 9 dan 14. Neptu 9 dan 14 itu antara lain Sabtu Legi, Rabu Pon, Jumat Kliwon, Minggu Pahing, Minggu Wage, Senin Legi, antara lain itu. Kalau ketemu jodohnya dengan Neptu 9 atau 14, menurut para leluhur kita, menurut titenan para leluhur kita, Selasa Pon akan mendapatkan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, dan perekonomiannya akan bagus, perekonomiannya akan stabil. Jadi perekonomian Selasa Pon sendiri yang naik turun, jadi usia 7 sampai nanti usia senja itu naik turun. Jika ketemu dengan weton atau neptu yang jumlahnya 9 atau 14, dititeni diharapkan oleh para leluhur kita itu akan saling mengisi. Jadi perekonomiannya ya diharapkan stabil, perekonomiannya menjadi baik dan tidak kekurangan. Ya, ini sedikit tentang Selasa Pon. Ini masih berkaitan dengan faktor langit ya. Jadi manusia itu dipengaruhi faktor langit, faktor bumi, dan manusia itu sendiri. Kalau faktor bumi antara lain ya lingkungan, tempat tinggal, di mana dia dilahirkan, di mana dia berteman, itu juga mempengaruhi.
begitu juga manusianya nanti bagaimana. Oke, begitu. Boleh percaya, boleh tidak, karena ini adalah ilmu Titan, warisan para leluhur. Memang tidak 100% sama persis, cuman ada yang ada yang cocok lah. Dalam artian semua itu tidak bisa 100%. Tapi tetap prosentasenya lebih tinggi dari cocok. Ini berguna sekali untuk introspeksi diri. Jadi gunanya kita belajar tentang warisan leluhur, masalah weton, masalah watak kita bagaimana, kekurangan kita bagaimana, itu gunanya untuk introspeksi diri kita agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, manusia yang terbaik versi kita. Jadi versi terbaik manusia versi kita. Kalau kalian ya versi terbaik manusia versi kalian. Dalam artian Selasa Pon menjadi versi terbaik dari si Selasa Pon. Oke, salam sehat. Semoga selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibledek Kantil.